warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siang. Ya, selamat siang untuk semua yang dimana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, ya lebih bagus kalau kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Oke, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Mbak Nihal untuk dipimpin doa mulai belajar. Monggo. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, terima kasih Mbak Lina atas pimpinan doanya. Baik, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Seperti pembelajaran pada sebelumnya, ini erat kaitannya sama pola barisan yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan? Masih. Ya, betul sekali. Baik, ya. Sebelumnya ada yang nggak berangkat nggak hari ini? Ya. Ada siapa? Jamie. Oh iya, oke deh. Semoga besok bisa mengikuti pelajaran pada hari ini ya. Oke, masih semangat? Masih. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang barisan matematika. Nah, untuk pembelajaran barisan matematika sangat bermanfaat pada kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk materi ini atau materi ini erat kaitannya sama dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya gimana? Nah, contohnya seperti itu. Ya. Di sini ada yang pernah nonton film di bioskop? Atau mungkin di gedung pertunjukan? Ya, jadi ya semoga saya doakan untuk pekan berikutnya bisa ke bioskop ya. Oke, ini adalah tentang gedung pertunjukan ya. Yang namanya gedung pertunjukan itu kan pasti ada kursi, ya kan? Nah, ini erat kaitannya sama barisan aritmatika. Apa contohnya? Biasanya kan untuk bahasa pertama itu kan lebih sedikit daripada bahasanya berikutnya, ya kan? Contohnya seperti ini, ada gedung pertunjukan yang paling depan itu 14, kemudian yang kedua 16, yang ketiga 18 dan seterusnya, selalu bertambah 2. Maka tentukanlah perbandingan kursi pada baris ke-20. Nah, ini aplikasi dari barisan aritmatika. Nah, ini yang akan kalian pelajari dan akan mencari penyelesaiannya dulu. Oke? Semangat? Ya, untuk lebih semangat, ya mari kita ice breaking dulu atau permainan supaya tidak stres ya, supaya lebih segar kalau dalam pembelajaran matematika pada siang ini. Oke, siap? Baik, ice breakingnya seperti ini. Kalau misalkan saya menyebutkan angka ganjil, maka tepuk sekali. Tapi kalau misalkan saya menyebutnya bilangan genap, maka tidak melakukan apa-apa. Baik, siap? Siap. Oke, percobaan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 20. 20 itu ganjil atau genap? Oke, satu lagi supaya lebih semangat lagi ya. Oke, ingat, setiap bilangan ganjil kalian tepuk sekali. Tapi kalau misalkan saya menyebutkan bilangan genap, maka tidak melakukan apa-apa. Oke ya, percobaan yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 31, 45, 20, 34. Iya, tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Ya, luar biasa ya. Kalau seperti ini kan sudah fresh gitu kan ya. Ayo siang-siang harus semangat, oke?
silakan kalian buat kelompok ya, karena di sini ada sekitar 18, maka nanti dibagi menjadi 3 kelompok, maka masing-masing kelompok terdiri atas 6 orang. Ya, saya kasih waktu sekitar 2 menit untuk membuat kelompoknya. 1, 2, 3, silakan. Membuat kelompoknya masing-masing. Ya, sudah buat kelompoknya masing-masing? Sudah. Nih, masih ada sekitar setengah menit lagi. Oke, sudah? Oke, baik. Sudah membuatnya kelompok masing-masing kan? Oke, itu berarti kelompok alfa, ya kan? Ini berarti kelompok beta, dan ini adalah kelompoknya gamma. Oke? Jadi ingat-ingat ya, itu kelompoknya alfa, ini kelompok beta, dan ini adalah kelompoknya gamma. Baik, sekarang buka HP-nya masing-masing, ya. Dibuka HP-nya masing-masing, kemudian klik link yang sudah saya bagikan di kelas. Oke, sudah dibuka HP-nya masing-masing, kemudian sudah klik link yang sudah saya bagi, sudah? Sudah belum? Ya, jadi link yang kalian buka, ya kan? Bentuknya kan seperti ini, ya kan? Kemudian kalian cari di bagian video, kemudian pilih yang barisan aritmatika, diklik, ya. Kemudian, nah ini ada 7 video yang kalian putar adalah video ini yang pertama, ya, dan video ini yang kedua, ya. Jadi yang namanya barisan aritmatika dan ini yang kedua, ya. Jangan ini ya, oke, paham? Jadi yang kalian putar adalah video yang pertama, 1, 2, 3. Maka yang kalian putar hanya video yang pertama dan video yang ketiga, ya kan? Video pertama berdurasi 5 menit, sedangkan video yang kedua berdurasi 6 menit. Oke? Jadi manfaatkan waktu untuk memahami video tersebut, kemudian catat hal-hal penting yang ada di video tersebut. Paham sampai situ? Baik, ya. Kalau sudah, silakan dibuka linknya, kemudian diputar videonya di video yang pertama dan video yang ketiga. Oke? Baik, waktu dan tempat disilakan. Barisan dan deret video ini mengedukasi barisan satu
suku pertama. Jadi suku pertama ditambah kita untuk soal ini kita satu kemudian karena memiliki selisih sama pertama adalah 2 dan jawab 2 adalah negatif ini merupakan perbedaan untuk beda sendiri dan ditambahkan dengan huruf B ini dapatkan dengan suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua atau suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya. Kemudian untuk suku keren dari basic matematika adalah N sama dengan A plus N satu di mana N itu adalah suku N, A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N itu adalah baliknya suku. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Rumus umum suku ke N untuk basic matematika adalah 1, 3, 5, 7. Rumusan ini kita dapatkan pertama ketika satu adalah suku ketiga dalam suku pertama kemudian beda bisa kita ambil suku kedua itu adalah 1 dikurangi dengan suku pertama sudah negatif 1 atau suku ketiga ya adalah 3 ini adalah suku 3 dikurangi dengan suku kedua yaitu adalah 1. Hasilnya adalah 1 kurangi negatif 1 itu adalah 2, 3 kurangi 1 juga 2. Jadi karena sudah ada A dan B, suku pertama dan beda, maka untuk suku N sama dengan A ditambah N min 1B. A-nya adalah negatif 1 ditambah dengan N min 1 kali B, B-nya adalah 2 sama dengan negatif 1 ditambah 2 kita kalikan dengan N, 2N 2 kita kalikan dengan negatif 1 yaitu negatif 2 perkalian terhadap jumlah maka N sama dengan 2N negatif 1 adalah negatif 3. Nah, ini adalah rumus untuk N dari persamaan matematika. Sama dengan 10 ditambah dengan 19 kali 5 itu adalah 95. Berikutnya dalam soal permasalahan dalam kehidupan sehari-hari atau permasalahan kontekstual. Jadi dalam gedung pertunjukan disusun kursi Yang sudah selesai yang pertama itu adalah 10 buah. Kemudian baris kedua berisi 15 buah, baris ketiga 20 buah, dan selalu bertambah. Ini bukan 2 tapi 3. Ya, kalau 10 jadi 12 tambah 5, 15, 20 juga ditambah dengan 5. Banyaknya kursi pada baris kedua. Jadi ini baris pertama ada 10 kursi, baris kedua ada 15, baris ketiga ada 20, dan seterusnya sampai baris ke-20. Ini adalah baris pertama.
itu 1 kilometer pertama. Jadi saat kita dikenakan biaya sebesar 2.000 rupiah dan kemudian bertambah 800 rupiah setiap 100 meter. Jadi besarnya biaya itu sudah melewati 100 meter. Besarnya biaya adalah 2.000 rupiah tambah 9 kilometer pertama. Jadi saya dapat 400 rupiah. Kemudian sebesar biaya plus yang besar oleh pengurangan 400 rupiah setiap 100 meter berikutnya. Jadi saya bahwa sudah bisa tetapi itu adalah 6 kilometer. Padahal perubahan biaya itu adalah setiap 100 meternya. Jadi rupiah. Tidak dapat diberikan pada sesuatu itu sama dengan 6 kilometer dengan 100 meter. Kemudian 6 kilometer ke meter itu 3 langkah. Jadi 6 kilometer itu adalah 6.000 meter. Dibagi dengan 100 itu biasa yang bisa dapatkan banyak di suku itu adalah 80 dari 100 itulah sama dengan 6 kilometer. Kemudian kalau 1 pertama itu adalah 2 tidak hanya 6 maka menjadi suku pertama yaitu 2.000 rupiah. Kemudian bertambah sebesar 800 rupiah itu adalah bedanya sama dengan 800. Karena ini adalah besarnya ongkos sebesar biaya artinya adalah 9 ke 60 sama dengan N sama dengan A plus N dikali 1 P 9 kali P maka A ditambah dengan 60 kurangi 1 59 P sama dengan A nya adalah 59 dengan 59 kali P nya adalah 800 kemudian kita tambahkan dengan 2000 ditambah dengan 59 kali 200 yaitu 4 dari 1 kesimpulannya harus. Kemudian kita tambahkan dengan 200 miliar yaitu adalah 49 dari 200. Jadi sebenarnya sahabat kesimpulannya ada 200 rupiah di 200 miliar dari kota A ke kota B sebanyak 49.200 rupiah. Baik, sudah ya? Oke, saya lihat dari ngomongnya Alfa, Beta, Gamma sudah melihat dan menyimak video yang sudah diputar di website, sudah kan? Baik, oke, sebelum kita mulai ke pembahasan berikutnya, silakan lihat dulu di papan tulis ya. Jadi tadi sudah melihat videonya dengan jelas ya, apa sih itu barisan aritmatika, gitu kan? Saya ambil contoh sebagai berikut. Jadi contohnya tadi, contoh dari barisan aritmatika itu kan contohnya misalkan 2, ya kan? 0,5, 0,8, 0,11 dan seterusnya ya. Ini saya buat contoh yang baru ya. 2, 5, 8, 11 itu adalah barisan. Barisan apa? Kita lihat dari polanya ya kan. 2 ke 5 itu kan tambah 3. 5 ke 8 juga ditambah 3 dan 8 jadi 11 juga ditambah dengan ternyata memiliki pola yang ya kan? Karena mempunyai pola yang tetap maka ini dinamakan dengan barisan aritmatika ya. Nah, tadi juga
sudah dijelaskan dalam video ya. Untuk dua ini adalah suku pertama atau lebih sering ditulis dengan A, ya kan? Kemudian polanya itu tetap yaitu 3-3. Nah, ini yang dinamakan dengan beda atau cukup ditulis dengan huruf B. Kemudian rumus dari matematika itu adalah UN sama dengan A plus N min 1B, di mana UN itu adalah rumus sukunya, A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda, dan N itu adalah menyatakan suku keberapa. Itu kan ya? Baik, nah itulah sekilas tentang barisan aritmatika. Baik, sekarang masih di kelompoknya masing-masing ya. Sekarang lihat di Google Site. Kemudian kamu lihat di bagian LKPD, kamu klik yang barisan dan deret aritmatika. Ya, sambil dilihat di HP-nya. Kemudian, klik yang ini ya, LKPD yang berwarna apa ini? Biru muda ya. Biru muda, kemudian kamu bisa perbesar. Nah, sekarang diskusi kelompok masing-masing. Nah, yang kalian diskusikan ada dua masalah. Permasalahan di nomor yang pertama, kemudian di permasalahan yang kedua. Oke? Baik, sekarang sudah diakses, sudah belum? Itu Google Site-nya sudah? Ya. Cari di Google Site-nya, kemudian pilih yang LKPD yang berwarna biru muda, kemudian cari yang permasalahan yang pertama. Sudah belum? Oke. Untuk permasalahan yang pertama, saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk dibahas di kelompoknya masing-masing. Cari strategi penyelesaian yang tepat menurut kalian masing-masing. Kamu sampai situ? Baik, saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, waktu 10 menit saya persilakan. Ayo diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan ke saya ya. Oke, silakan dibahas di permasalahan yang pertama, masalah kursi di Jokowi.
Baik, masih ada 5 menit lagi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Oke, yuk, masih 5 menit lagi. Oke, yuk. Ya, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi untuk mematangkan jawaban yang kalian sudah diskusikan ya. 2 menit lagi. Yuk. Satu menit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Oke. Sekarang karena waktunya sudah habis, jawaban yang sudah kalian diskusikan silakan ditulis yang bagus. Kemudian difoto, kirim WA ke saya untuk kalian presentasikan di depan papan tulis. Sudah ditulis dengan rapi dan bagus? Nah, sekarang difoto kemudian kirim WA ke saya. Oke ya, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang.
Oke, ini sudah masuk dari alfa ya. Oke, kelompok alfa sudah. Masih saya tunggu kelompoknya beta dan gamma. Oke, beta sudah. Oke, kurang satu lagi. Kelompoknya jelma belum ini. Oke, sudah masuk kelompok yang mana? Oke, cut. Baik, oke, semua kelompok sudah mengirimkan hasil diskusi ya. Ya, jadi hasil presentasi ini akan kalian presentasikan kepada teman kalian ya semua. Oke, baik. Untuk permasalahan yang pertama dari kelompok alfa, beta, gamma, apakah ada yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Oke, berarti dari kelompok. Oke, dari kelompok apa? Silakan. Ayo tepuk tangan untuk. Oke, ini adalah hasil diskusi dari kelompok alfa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis dari kelompok Alfa. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, jadi yang permasalahan 1 dari kelompok kami mendapatkan A-nya 14, suku keduanya 16, dan suku ketiganya 18. Jadi rumusnya beda sama dengan suku kedua dikurangi A sama dengan suku keduanya 16. Di sini masuk A-nya 14, ini masuk 16 kurangi 14, jadinya bedanya 2. Oke, kita sekarang mau menghitung banyak suku besi di barisan A20. Jadi ini yang dibariskan 20, sukunya jadi U20 sama dengan A ditambah 20 dikali B. A-nya tadi 14 dimasukkan ke sini ditambah 20 dikali B-nya 2 dimasukkan ke sini. Jadi 14 ditambah 20 kali 2 sama dengan 40. 14 ditambah 40 sama dengan 54. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke. Kelompok beta mau tanya, kenapa kelompok alfa sama kelompok beta hasilnya beda? Karena kelompok alfa hasilnya 54 dan kelompok beta hasilnya 52. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Liha. Jadi kelompok kami sepakat bahwa A ditambah 20 dikali B-nya 2, 14 ditambah 20 kali 2, 14 tambah 40, hasilnya 54. Jadi kelompok kami sepakat hasilnya 54. Ada yang mau ditanyakan lagi? Perkenalkan, nama saya Dea dari kelompok gamma. Dari kelompok alfa itu kan yang ditanyakan 20, suku kan 20. Terus di situ kan 20B, sedangkan dari kelompok kami itu 19B.
Gitu. Dan hasilnya hasil dari kami itu sama seperti kelompok kita, yaitu 52. Oke, terima kasih tanggapannya dari Mbak Dea. Baik, untuk saya akan berdiskusi lagi. Mungkin baik, terima kasih tanggapannya dari Mbak Dea. Dan saya dan kelompok saya akan berdiskusi lagi untuk membenarkan jawaban yang ada di sini. Akan berdiskusi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok alfa, ya oke, kelompok alfa ya menyatakan bahwa untuk permasalahan pertama itu adalah 54. Kemudian dari kelompok beta menanggapi, oh beda ya, dari kelompoknya beta itu hasilnya adalah 52. Kemudian ditanggapi lagi oleh kelompok gamma bahwa jawabannya sama dengan kelompok beta yaitu 52. Cuman perbedaannya di sini, ya kan? Tadi kelompoknya gamma mengatakan bahwa ini bukan 20 kali B, tapi 19 kali B, gitu kan ya? Baik, karena kelompoknya alfa sudah menyatakan ingin berdiskusi lagi untuk menentukan jawaban yang benar. Baik, saya kasih waktu untuk 2 menit bagi kelompoknya alfa untuk mendiskusikannya lagi bagaimanakah penyelesaian yang benar. Oke? Kak. Baik, untuk kelompok alfa 2 menit dari sekarang. Ayo diskusikan untuk penyelesaian yang benar. Oke? Satu menit lagi ya. Sudah. Oke. Baik, kelompok alfa untuk mempresentasikan kembali hasilnya dari situ aja, silakan ya menghadap ke teman-temannya. Gimana hasilnya? Oke, jadi benar. Oke, jadi setelah kami berdiskusi dan menyelesaikan permasalahannya ini, ternyata benar jawaban kalian hasilnya 52. Kelompok kami tidak dikurangi 1 kan UN sama dengan A ditambah N kurangi 1. Rumusnya kan N kurangi 1, N-nya kan 20. Kelompok kami tidak dikurangi 1, jadinya hasilnya tetap 20. Nah ini sebenarnya 20 kurangi 1, 19. Jadi 14 ditambah 19 dikali 2. 14 ditambah 19 kali 2 hasilnya 38. 14 ditambah 38 hasilnya 52. Jadi hasilnya 52 sama seperti kalian. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya alfa. Cut. Baik, ya terima kasih kelompok alfa yang sudah mempresentasikan
saksikan hasil diskusinya ya. Oke, saya ambil poin-poinnya. Berarti di sini ya tentang dari kelompok alfa bahwa untuk U20 itu adalah A ditambah 20B. Seharusnya adalah A ditambah 19B. Kita lihat untuk hasil kelompok yang lain. Untuk kelompoknya beta ya N-1B ya. Oke, ini tolong nanti dikoreksi lagi untuk kelompok beta. B di sini bukan B besar tapi B kecil ya. Oke? Ya, ini hasilnya adalah 52 untuk kelompoknya beta. Kemudian untuk kelompoknya gamma ya. Coba. Dan kelompoknya apa ini? Gamma ya. Oke, kelompoknya gamma juga sama ya, menyatakan bahwa untuk U20-nya itu adalah juga 52. Oke. Bagaimanakah hasil yang diinginkan dari permasalahan tersebut gitu kan? Baik, sekarang kita lihat untuk soalnya. Baik ya, ini kan permasalahan sebagai berikut ya kan. Dalam gedung pertunjukan tersusun kursi dengan baris depan. Jadi kan yang namanya gedung pertunjukan mempunyai beberapa baris kan. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Gitu kan? Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian ternyata di baris paling depan itu ada 14 kursi. Kemudian baris kedua 16, baris ketiga 18. Kalau kita lihat dari 14 ke 16, 16 ke 18 itu kan selisihnya berapa? 2. 2 inilah yang dinamakan dengan beda. Jadi bedanya B itu sama dengan 2. Kemudian baris yang paling depan itu kan berarti yang pertama. Ini adalah suku pertama, ya kan? A yaitu 14. Ini kan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan 4 dan seterusnya sampai baris kedua. Berarti kan di kita adalah baris ke-20 atau suku ke-20. Kita ingat bahwa tadi di video sudah dijelaskan bahwa untuk UN-nya aritmatika itu adalah A ditambah dengan N-1B, ya kan? Karena U20 maka sama dengan A ditambah dengan 20 kurangi 1B ya. A-nya adalah 14 ditambah dengan 20 kurangi 1 itu adalah 19 dikalikan dengan B. B-nya adalah 2. Maka sama dengan 14 ditambah 19 kali 2 itu 30. Jadi 38 ditambah 14 50. Iya, jadi pada baris ke-20 itu ada 52 kursi. Inilah jawaban yang tepat, seperti itu. Kalau kita lihat dari hasil diskusi dari kelompok pertama, kelompok alfa maksud saya, kelompok beta dan gamma, berarti kesalahan di kelompoknya alfa adalah lupa untuk dikurangi dengan 1. Ya? Oke, bagus, tidak masalah. Oke, apakah ada pertanyaan untuk permasalahan yang pertama? Tidak ada? Oke, tepuk semangat untuk kalian semua ya. Semangat ya. Untuk masuk ke permasalahan yang kedua. Baik, untuk permasalahan yang kedua adalah sebagai berikut ya. Ini sudah kalian lihat di LKPD yang ada di Google Sheets. Sekarang di kelompoknya masing-masing ya berdiskusi kembali di permasalahan yang kedua. Ya kan ini di permasalahan yang kedua kan? Ya. Oke, saya beri waktu 15 menit untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Siap? Oke, supaya lebih siap ya, ice breaking 1 lagi, ya kan? Oke, ice breakingnya sama. Sekarang kebalikannya. Tadi kan dengan ganjil tepuk sekali, dengan genap tidak. Oke, sekarang dibalik. Setiap saya mengucapkan atau menyebutkan angka genap maka tepuk 2 kali. Tetapi kalau misalkan ganjil hanya tidak ngapa-ngapain ya.
Seperti itu? Oke, cek 1 kali. Oke, yuk. Jawaban yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 33, 40, 41, 43, 53, 60, 66. Oke, semua lagi. Oke, semua lagi fokus ya. Baik, sekarang mulai berdiskusi di kelompoknya masing-masing di permasalahan yang kedua. 15 menit saya persilakan. Ini dari masih ada 10 menit ya. Lebih cermat lagi dalam penyelesaian karena ini sudah berkaitan dengan sambungan. Oke?
Di bawah 100. Yuk, 8 menit lagi ya, 8 menit lagi.
Empat menit lagi, masih ada sekitar 4 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis ya, 15 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing membahas permasalahan yang kedua. Baik, untuk hasil diskusi yang kalian dapatkan, ya kan? Tolong ditulis lagi dengan rapi di buku kalian masing-masing. Kemudian hasil tersebut difoto, kirim ke WA ke saya, ya. Nanti akan kalian presentasikan kembali di depan papan tulis. Oke? Waktu 2 menit saya persilakan. Yuk, 2 menit untuk menuliskannya lebih bagus. Kemudian kirim WA ke saya. Oke, saya tunggu 2 menit. Oke, dari kelompok alfa sudah dikirimkan, kemudian kelompoknya beta sudah dikirimkan. Saya masih menunggu kelompoknya si Haruna. Ya, masih ada 1 menit lagi untuk segera menuliskannya. Kemudian kirim WA. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Baik, dari kelompok alfa sudah mengirimkan hasilnya, beta juga, gambar juga sudah. Oke, untuk permasalahan yang kedua, dari ketiga kelompok ini, apakah ada yang mau mempresentasikan? Ya, dari kelompok mana? Beta. Oke, dari kelompok beta. Oke, silakan ke depan. Ayo, tepukan. Oke, ini ya kelompok beta ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini A sama dengan 800 per 1 A sama dengan 8.000 per 1 kilometer. B sama dengan 700
per 100 meter sama dengan 700 per 0,1 kilometer. B sama dengan 7.000 per 1 kilometer. Jadi U9-nya sama dengan A ditambah 9 kurang 1 B. A-nya itu 8.000, 9 dikurangi 1 8, B-nya itu 7.000 sama dengan 8.000. 8 dikali 7.000 menghasilkan 56.000. Jadi 8.000 ditambah 56.000 menghasilkan 64.000 rupiah. Apa ada yang mau ditanyakan? Baik, saya dari kelompok kami itu jawabannya 63.001 rupiah. Karena kan dari kelompok kita kan satuannya ganti kilometer, sama dari kelompok kami itu satuannya ganti meter. Itu jawaban itu jawaban kami yang 63.001 rupiah. Apakah dari kelompok Alfa ada yang mau tanya? Jadi dari kelompok kami sebenarnya seperti ini. Diketahui A 8.000 per 1 km, B 700 per 100 meter, N sama dengan 9 km per 100 meter, sama dengan 9.000 per 100 sama dengan 90. Jadi U90 sama dengan A ditambah 90 kurang 1 B sama dengan 8.000 ditambah 89 dikali 700 sama dengan 8.000 ditambah 62 300 sama dengan 70 300. Ternyata jawabannya berbeda-beda. Oke, ternyata jawabannya berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, bila tidak ada perbedaan, kita kembalikan lagi kepada pandangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mbak Arum sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ternyata hasil diskusi dari kelompoknya Alfa itu menghasilkan 70.300 dengan cara adalah untuk banyaknya ini apa suku ya, dengan membagi total jarak yaitu 9 km dibagi dengan 100 meter, maka dihasilkan N-nya adalah 90, kemudian dimasukkan ke UN ya, U90 sama dengan A tambah 90 kurangi 1 B, di mana A-nya adalah 8.000, 90 kali 1 89 kali 700, kemudian 8.000 ditambah 89 kali 700 rupiah itu 62.300, ditambah dengan 8.000 70.300. Ini adalah versi dari kelompok Alfa dengan cara langsung mencari banyaknya suku, di mana banyaknya suku tersebut jumlah jaraknya 9 km dibagi dengan itu ya, bedanya setiap 100 meter. Oke, ini dari kelompoknya Alfa. Kemudian dari kelompoknya Beta mempunyai pandangan yang berbeda, di mana mereka lebih suka ya, atau mempunyai pandangan menyamakan satuannya. Ini kan untuk yang pertama itu kan 8.000 per 1 km. Kemudian mereka membuatnya menjadi satuan yang sama. Di sini kan bedanya itu kan 700 rupiah per 100 meter ya. Kemudian milimeter dijadikan kilometer, maka karena 100 meter ke meter itu menjadi 0,1 kilometer, maka 700 dibagi 0,1 itu 7.000. Jadi bedanya itu adalah 7.000 per 1 kilometer. Karena jaraknya adalah 9, maka U9 sama dengan A tambah 9 kurangi 1B.
A-nya adalah 8.000 ditambah 9 kali 1 8 kali 7.000, 8.000 ditambah 8 kali 7.000, 56.000 ditambah 8.000, hasilnya adalah 64.000. Ternyata dari kelompoknya beta mempunyai pandangan yang berbeda. Kemudian ternyata di kelompok yang ketiga juga sama, ya kan? Mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan cara apa? Menyamakan satuannya ke meter. Untuk A itu kan 8.000 per kilometer, untuk B itu kan 700 rupiah per 100 meter. Kemudian mereka menyamakan satuannya ke meter, ya kan? Kilometer ke meter itu kan 1000. Maka 8.000 dibagi 1000 itu adalah 8 rupiah per meternya. Kemudian karena panjang lintasannya atau jaraknya itu adalah 9 kilo, itu dibagi dengan 1 meter, maka 9.000 dibagi 1 meter itu adalah 9.000. Jadi panjangnya suku itu ada 9.000, berarti 9.000 sama dengan A ditambah 9.000 kurangi 1 kali 7, 8 ditambah 9.000 kurangi 1, 8.999 kali 7, hasilnya adalah 63.001 rupiah. Ternyata dari kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok yang ketiga mempunyai perbedaan yang sangat banyak ya. Nah, gimana kan cara penyelesaian yang tepat? Oke. Baik, supaya tidak ada perbedaan yang sangat besar antara kelompok pertama sama kelompok kedua, oke, kita bahas bersama-sama ya. Jadi kan kasusnya sebagai berikut. Ayah naik bus dari kota A, ini kota A ke kota B yang berjarak 9 km. Besarnya biaya bus itu adalah 8.000 untuk 1 km yang pertama. Jadi 1 km yang pertama itu harganya atau biayanya itu adalah 8.000. Semua kelompok sama ya, itu adalah suku pertama, ya kan? Berarti A itu sama dengan 8.000. Kemudian apa? Kemudian bertambah 700 rupiah untuk setiap 100 meter berikutnya. Jadi setiap 100 meter ternyata ada kenaikan biaya, ya kan? Dan semua kelompok sama menyatakan bahwa itu adalah beda, ya kan? Bedanya adalah 700 untuk 100 meter. Maka tentukanlah besar biaya ongkos bus tersebut yang harus dibayar oleh Anda. Oke, sekarang kita lihat ya. Dari kota A ke kota B itu ada 9 km. Sekarang kita ambil untuk jarak yang 1 kilo dulu ya. Ya kan? Di sini jelas bahwa untuk 100 meter itu kan biayanya bertambah 700 rupiah. Iya kan? 1 kilo itu berapa meter? 1000 meter. Kalau 100 meter itu 700 rupiah, maka untuk 1000 meter berapa ratus rupiah? 7.000. Kenapa? Karena kan naik 10 lipatnya, ya kan? Makanya juga sama dong, naik ke 10 lipatnya, ya kan? Berarti bedanya adalah beda untuk 1 kilometer. Ya, beda untuk jarak 1 km itu adalah 7.000, ya? Nah, ternyata jaraknya itu kan 9 kilo, berarti kan ada 9 suku kan? Maka U9 itu sama dengan A ditambah dengan 9 kurangi 1 B. Dimana A itu berapa? A-nya 8.000 ditambah dengan 9 kurangi 1, 8 dikalikan dengan B, B-nya adalah 7. Maka 8.000 ditambah dengan 8 kali 7.000, 56.000. Kemudian ditambah dengan 8.000, 64.000. Jadi untuk permasalahan ini, untuk permasalahan yang kedua, hasilnya adalah 64.000. Jadi ini adalah penyelesaiannya, ya. Jadi lebih baik apa coba? Lebih baik adalah kita lihat dari per kilometernya, ya kan?
dia setiap 100 meter itu naik Rp700. 200 meter berikutnya naik 1.400, ya kan? Karena sampai 1.000 meter, maka kan 10 kali lipatnya dari 100 meter kan? Maka biayanya pun juga naik 10 kali lipatnya. Awalnya 700 menjadi 7, jadi hasilnya adalah 64. Oke, untuk kelompok yang 3 hampir, ya kan? Kelompok yang kedua ya tepat ya 64.000, dan kelompok yang pertama adalah 70.300, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan untuk permasalahan yang kedua supaya tidak ada perbedaan dari kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga terkait dengan permasalahan yang kedua? Tidak ada? Ya, gimana? Kesimpulan. Baik, apakah ada pertanyaan untuk permasalahan yang kedua? Tidak ada? Oke, untuk permasalahan yang kedua sudah selesai, berarti untuk pembelajaran pada hari ini sudah selesai untuk barisan aritmatika. Ya, jadi untuk bahasa aritmatika memang banyak kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama kan sudah kalian lihat ya kan, pertama itu adalah tentang gedung pertunjukan, ya kan? Kemudian juga tentang yang namanya naik kelas. Nah, ternyata bahasa aritmatika itu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti itu. Baik, karena tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran pada hari ini, ya mungkin salah satu di antara kalian mau menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, salah satu di antara kalian untuk menyimpulkan, silakan. Silakan Mbak Sinta ya. Ya, silakan Mbak Sinta untuk menyimpulkan hasil pembelajaran pada kegiatan hari ini. Silakan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Sinta. Terima kasih Mbak Sinta atas maksudnya benar ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Mbak Sinta. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah bahwa yang sudah kita singgung sebenarnya ya, untuk barisan aritmatika, ya perhatikan di papan tulis. Jadi untuk barisan aritmatika ya, itu mempunyai rumus suku UN, itu adalah A ditambah dengan N-1 B, di mana N itu UN itu adalah rumus sukunya, ya kan? Rumus suku ke N, kemudian A itu tadi apa A? Ya, A itu adalah suku pertama atau suku awal. Biasanya A biasanya adalah huruf 1, ya. Kemudian B itu apa B? Beda di mana? Ya. B satu dulu. B itu adalah beda atau B di mana didapatkan dari suku kedua dikurangi suku pertama, atau enggak suku ketiga dikurangi suku kedua, atau tidak lagi, atau UN dikurangi dengan UN-1, artinya adalah suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya. Nah, ini adalah rumus dari suku ke N dari barisan aritmatika. Oke? Nah, apakah ada pertanyaan? Baik, untuk berikutnya adalah, ya perhatikan, untuk berikutnya adalah tugasnya. Ya, tugasnya nanti tolong dikumpulkan pada
pertemuan berikutnya yang akan kita laksanakan di besok hari di hari Rabu. Tugasnya adalah tugas individu, yaitu adalah tugasnya ya. Tugasnya adalah kalian membuat sebuah mind mapping atau peta minder. Tentang apa? Tentang barisan aritmatika. Jadi nanti dicantumkan rumusnya apa, ya kan? Kemudian kegunaannya apa, kemudian contohnya apa. Oke? Jadi dibuat mind mapping sebagus-bagusnya. Semakin bagus maka nilainya juga semakin bagus atau semakin baik. Gimana sih peta minder? Seperti ini ya peta minder, supaya memberi kalian gambaran bagaimanakah peta minder. Nah, seperti ini ya. Oke, tunggu dulu sebentar. Oke. Ini macam-macam peta minder atau mind mapping. Silakan dibuat sekreatif mungkin, bisa bentuknya bentuknya pesawat terbang, ataukah bentuknya seperti ini, ataukah bentuknya seperti ini ya. Semakin kreatif maka semakin baik nilainya. Seperti itu. Nah, kemudian dibuat dengan media apapun yang bisa kalian gunakan. Bisa media kertas astro, ya kan? Bisa media buku, atau enggak dengan media Canva yang sudah kalian dapatkan materinya pada pertemuan materi informatika, iya kan ya? Jadi di informatika itu kan kalian sudah diajari cara membuat gambar di Canva, ya. Jadi kalian bisa membuat di 3 media. Yang pertama di buku, di kertas astro, kalau enggak di Canva. Kemudian dikumpulkan pada pertemuan esok di hari Rabu. Jadi semakin bagus, semakin kreatif, maka semakin bagus juga nih. Apakah ada pertanyaan untuk tugasnya? Jadi tugasnya adalah kalian membuat mind mapping tentang apa? Barisan aritmatika. Seperti apa? Seperti ini ya. Nanti ada bagian tengahnya, kemudian cabang pertama itu rumusnya, ya. Ini tak tulis kembali. Jadi bagian pertama itu rumusnya apa? Ya kan? Kemudian kegunaannya apa? Kemudian contohnya apa? Oke? Sampai situ apakah ada pertanyaan? Ya, itulah tugas yang kalian akan kerjakan pada pertemuan besok di hari Rabu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Oke, sebelum kita tutup, ya kan? Supaya menjadi bahan refleksi kita semua, apakah ada di antara kalian untuk mengungkapkan atau menyampaikan perasaan apa saja yang kalian dapatkan pada pembelajaran di hari ini, di siang hari ini, supaya menjadi bahan refleksi saya untuk besoknya membuat pembelajaran lebih menarik. Silakan, apakah ada yang mau menyampaikan? Oh ada, ya silakan Mbak Kirana. Perkenalkan, nama saya Kirana Berkata. Perasaan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ulangi. Saya merasa lebih tertarik, semangat untuk belajar. Kan harusnya. Perkenalkan, nama saya Kirana Berkata. Saya merasa lebih tertarik dan semangat untuk belajar matematika karena semangat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Kirana. Ya, paling besar. Jadi Mbak Kirana mengharapkan bahwa untuk pembelajaran hari ini membuat dia lebih tertarik dan lebih semangat dalam belajar matematika karena soalnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi memang untuk belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari memang sangat guna ya. Sudah ya. Oh itu orang untuk bagian ya. Biasa oke, terima kasih Mbak Kirana. Ya memang jadi dari Mbak Kirana mengatakan bahwa dengan pembelajaran hari ini dia lebih tertarik dalam belajar matematika dan lebih semangat ya, karena memang untuk soalnya berkaitan dengan kehidupan
depan sehari. Oke, baik, semoga untuk pertemuan berikutnya kita lebih semangat lagi. Oke? Jadi sebelum kita tutup, jangan lupa untuk tugasnya untuk esok hari itu adalah membuat nanti apa kita tidak kita besok hari 3. Oke ya? Jadi jangan lupa nanti lebih semangat lagi dalam berdiskusi dan jangan lupa untuk tugas ya. Oke? Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Bagus, karena tidak ada pertanyaan. Oke, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ya, tolong untuk ketua kelas memimpin doa ya kepada Mbak Minha ya. Tolong disiapkan teman-temannya untuk pulang ke rumah masing-masing. Silakan Mbak Minha. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya.